Tapi balik lagi ke evaluasi, Bung Toel. 4 tahun berjalan, Sinteyong ada di Indonesia. Kalau menurut Bung Toel, ada nggak sih hal yang kemudian membuat Sinteyong ini layak dipertahankan? Atau ada satu hasil yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Sinteyong? Iya pasti ada. Setiap pelatih ada warisan yang dia tinggalkan. Tetapi namanya pelatih tim kepala, ukurannya adalah hasil, performance. Nah kalau performanya nggak sampai target, hasilnya nggak sampai target, ya memang ada masa jangka waktunya. Contoh paling gampang, di saat yang bersamaan Thailand kalah sama Cina 1-2. Waktu away ke Singapura dia menang 3-1. Tapi karena dianggap tidak memenuhi target, akhirnya kan dipecat, Manopolking kan. Jadi itu normal gitu dalam dunia ini. Bukan kita bilang, oh Manopolking berarti nggak ada dong warisannya, kontribusinya buat Thailand. Ada. AFF 2 kali berturut-turut kan Manopolking. 2020, 2022 kan. Tapi ketika dia masuk ke ini dengan target yang lain, lalu nggak capek, ya memang normal gitu loh. Seperti itu. Jadi memang kalau kita bahas Sinteyong, ada hal-hal yang positif memang dia bawa. Ya ada yang sudah dia kerjakan. Tapi dalam sebuah fase, apakah kita lihat ada progres? Apakah ada harapan? Mungkin memang sudah habis waktunya. Bermain di luar pengaruh di pengalaman, iya. Gue setuju itu ada faktornya lah. Tapi itu bukan faktor kenapa kita bermain jelek. Intinya adalah, kok lu 7 meter aja nggak bisa passing gitu loh. Apakah itu tekanan? Dan itu banyak banget loh. Salah passing. Ini bukan timnas yang kita kenal. Betul. Kalau timnas gak menang, minimal passingnya bagus. Iya kan? Kemarin gue nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya 2 match ini drop total. Kayak kapan Jordi Amat cetak own goal? Kapan Mark Klok nggak bisa kontrol bolanya mental? Langsung 2 pertandingan ya, Jordi Amat blunder. Tapi ada plus poinnya. Sadil bisa cetak gol. Itu akan bagus juga meningkatkan percaya diri dia. Karena kan gue pernah kritik Sadil di lewat IG gue. Nah, dia sekarang dapat kesempatan untuk main dari awal. Dia manfaatkan. Ini salah satu yang agak plus poin itu Sadil. Nah, semoga dia akan bermain seperti itu terus. Karena timnas butuh pemain seperti Sadil. Cuman dia harus kontrol emosinya lah. Dan saya pikir nih cuma 10% nih peluang bagi Indonesia. Jadi first match itu lawan Qatar itu yang sangat penting. Nah, jika lawan Qatar, timnas Indonesia minimal bisa mendapatkan hasil imbang, nah baru saya melihat peluangnya kebuka untuk lolos. Tapi kalau di first match kalah, ya saya pikir akan berat. Karena 2 lawan selanjutnya, Australia ya, di match kedua kemudian Jordania, itu kuat timnya. Apalagi Australia, banyak pemain-pemain mereka yang bermain di Eropa. Ada yang bermain di Inggris, ada yang bermain di Jerman, ada yang bermain di Belanda. Jordania pemain-pemain mudanya bagus-bagus, skillful sekali. Dan mereka biasa bermain dengan possession football, gak gampang loh bagi para pemain dari timnas Indonesia U23. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bahwa berat itu bukan berarti mustahil. Jadi 10% itu juga peluang. Artinya timnas Indonesia tetap punya peluang, tapi 10% ini yang perlu mereka kembangkan ke 100% agar bisa lolos. Nah, artinya kuncinya itu di match pertama. Tapi kita masih bisa berjuang untuk tidak bobol dan kemudian bisa membalas di babak kedua. Ini yang membuat kita ya harus bersyukur. Kita tidak kalah. Itu yang memantik harapan bagi STY bahwa masih ada harapan. Dia mengapresiasi perjuangan pemain-pemain dia walaupun secara permainan itu mungkin ada yang mengatakan ini membosankan, tidak bagus, kurang puas. Tetapi ya itu bahwa kita bisa berkembang di babak kedua ini akan bagus ketika melawan Filipina kemarin dan kita bisa bawa pulang poin di situ. Coba kalau kita kalah. Karena ex-sekolah yang harus bertanggung jawab. Kalau kita berharapkan BTN juga kan ikut turun langsung. Kelihatannya kan juga nggak ngomong apa-apa, diem. Ya udah langsung aja mintai pertanggungjawabannya, laporannya, evaluasi. Menurut saya sih itu. Karena nggak bisa kita biasa-biasa aja. Setelah gembar-gembar bahwa kita level Asia, kita standarnya AFC katanya, bukan AFF gitu kan. Kenyataannya gimana? Irak AFC. Kok digelontor 5 gol? Filipina ASEAN 1-1. Negara yang base-nya itu tradisinya bukan di bola lagi. 1-1 ketinggalan pula. Main dengan pas-pasan menurut saya sih. Nggak meyakinkan. Hampir kalah kalau nggak ada Mistar tuh yang nolongin gawang Indonesia. Dan juga Hernando yang terakhir-akhir save lawan 1-1 ya? Iya, karena strikernya kontrol dulu kan. Kalau dia langsung pressing celaka juga kita, bahaya itu kan. Deretan pelatih top Eropa disebut bakal menjadi pengganti Sinteyong di timnas Indonesia.
Jose Mourinho salah satunya. Rumor pemecatan Shin Tae-yong berkembang menyusul hasil buruk dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalah dari Irak dan imbang melawan Filipina, tentu bukan hasil yang diharapkan oleh PSSI. Erick Thohir pun melakukan evaluasi. Erick Thohir selaku ketum PSSI rencananya akan memanggil Shin Tae-yong dan Bima Sakti untuk proses evaluasi mereka. Pemanggilan itulah yang disebut-sebut menjadi pertanda terancamnya masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Seiring itu muncul nama-nama yang diisukan jadi pengganti pelatih asal Korea Selatan itu, Jose Mourinho pun ikut diseret. Hal ini diungkapkan salah satu media Vietnam, Tetao247.vn akan kemungkinan Jose Mourinho meraih timnas Indonesia. Beberapa alasan diungkapkan, selain karena hubungan baik Erick Thohir dengan pelatih asal Portugal itu juga kontraknya di AS Roma segera habis. Kontrak Mourinho di AS Roma berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang, sama persis dengan habisnya kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong berada di bawah banyak tekanan setelah meraih hasil buruk dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Tetao247.vn. Pelatih asal Korea itu bahkan dipanggil oleh Presiden Erick Thohir untuk mengevaluasi pencapaiannya dan memperhitungkan opsi selanjutnya. Banyak ahli strategi kelas dunia yang akan menggantikan pelatih Shin Tae-yong, termasuk pelatih Jose Mourinho, imbuh mereka. Tak cuma Mourinho, sederet pelatih top Eropa juga dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Joachim Low, Frank de Boer hingga Van Bronckhorst dan Van Nistelrooy. Banyaknya pemain naturalisasi dan keturunan asal Belanda dinilai akan memudahkan langkah PSSI merekrut mereka. Selain pelatih Jose Mourinho, ada juga ahli strategi hebat lainnya yang disebutkan, pelatih Joachim Low, tulis Tetao247.vn lagi. Federasi Sepak Bola Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Federasi Sepak Bola Jerman dan pernah berniat mengundang Pak Joachim Low menjadi direktur teknik. Selain itu beberapa ahli strategi Belanda juga disebutkan seperti Ruud van Nistelrooy, Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi asal Belanda dan hal ini akan memudahkan para pelatih di atas dalam mengelola tim, imbuh mereka. Teori media Vietnam ini bisa dibilang tidak beralasan kuat, namun menarik untuk dinantikan kejutan apa yang terjadi. Akankah PSSI memecat Shin Tae-yong sebelum kontraknya habis? Atau konsisten dengan kontrak yang diberikan? Pelatih Shin Tae-yong menerima kritikan usai timnas Indonesia meraih hasil kurang memuaskan pada 2 pertandingan awal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang hasilnya, timnas Indonesia menorehkan 1 kekalahan dan 1 kali imbang. Pasukan Garuda dihajar 1-5 oleh Irak di Basra International Stadium, Irak, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Selanjutnya mereka bermain imbang 1-1 kontra Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Menurut pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly, hasil dari 2 pertandingan ini menjadi awal yang buruk bagi Shin Tae-yong. Ini kan kenyataannya hanya mendapatkan 1 poin, kata Tommy Welly, Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Ini jelas start yang buruk. Rapor merah bagi STY, Shin Tae-yong, sambung Tommy Welly. Dia menambahkan, timnas Indonesia beruntung bisa bermain imbang kontra Filipina. Pasalnya, permainan dinilai kurang impresif saat menghadapi Filipina. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Filipina langsung berupaya menekan Asnawi Mangkualam DKK. Hasilnya, Filipina lebih dulu unggul 1-0 pada menit ke-23. Gol tersebut dicetak oleh Patrick Reichelt. Sementara gol penyama kedudukan 1-1 timnas Indonesia tercipta melalui sepakan Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Katanya kita sudah level Asia, tapi menghadapi Irak kita kalah 5 gol, tutur pria yang akrab disapa Bung Towel tersebut. Dan lawan Filipina kita ketinggalan dulu 1-0. Dan yang lebih memprihatinkan permain kita lawan Filipina juga sangat pas-pasan, beruntung tidak kalah, ujar Towel. Towel mendorong agar kinerja Shin Tae-yong segera dievaluasi oleh Badan Tim Nasional, BTN PSSI. Apa laporan dan evaluasi BTN harus segera disampaikan kepada Exco PSSI, ucap Towel. Lalu Exco harus segera melakukan langkah. Apakah mau dibiarkan memasuki pertandingan ketiga keempat dengan performa sangat buruk di 2 pertandingan awal? Mau sampai kapan? Sambung Towel. Selanjutnya,
Perjuangan timnas di grup F ini akan kembali dilalui pada Maret tahun 2024. Berdasarkan rencana, timnas Indonesia bertemu Vietnam dalam 2 kali pertandingan. Pertama, timnas Indonesia akan lebih dulu berstatus sebagai tim tamu, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian, bertindak menjadi tuan rumah, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. PSSI harus menagih janji dan ucapan STY, kata Towel. Dia minta untuk level yang lebih tinggi dengan naturalisasi sudah diwujudkan. Tapi justru lawan Filipina tadi Sandy Walsh main starter cuma 30 menit kemudian diganti. Berarti kan ada perhitungan yang nggak jalan, tutupnya.